Baik, kita lanjut ya ke slide kedua tadi. Sengaja saya potong karena ada sedikit gangguan. Ya, tadi sudah saya jelaskan mengenai bahwa hegemoni itu ya merupakan suatu kekuatan yang diperoleh melalui perjuangan politik dan ideologis. Ya, jadi ada suatu pemikiran yang seolah-olah dipaksa masuk ke dalam pola pikir kita, itulah yang disebut dengan secara hegemoni. Dipaksanya itu pun dengan berbagai cara, termasuk dengan cara persuasi dan menawarkan suatu ideologi tertentu melalui aktivitas-aktivitas atau kegiatan politik. Ya, misalnya jika ada yang aktif di LSM, kemudian bagaimana pengaruh kita terhadap lingkungan sosial dan masuk ke dalam bagaimana pola pikir kita itu sehingga kita terpengaruh. Nah, dalam hal ini dikaitkan dengan karya sastra. Karya sastra itu di slide ketiga ya, itu sebagai bentuk penciptaan iklim kultural yang tunggal. Jadi sebetulnya ketika kita membaca karya sastra itu ada banyak hal yang kita peroleh selain mendapatkan hiburan dari cerita-cerita yang disajikan. Ada permasalahan atau konflik sosial, itu sebetulnya representasi dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, kemudian muncul budaya yang ada di interaksi sosial itu dikemas juga di dalam sebuah karya sastra. Itulah yang disebut dengan iklim kultural tunggal. Jadi sebetulnya di dalam konflik sosial yang ditawarkan di dalam sebuah karya sastra itu ada sebuah formasi ideologi yang sebetulnya sudah ada, yang sengaja disampaikan oleh pengarang secara tersirat melalui karyanya. Jadi kalau kita bisa menelaah lebih dalam, menafsirkan lebih dalam lagi, itu sebetulnya memiliki formasi ideologi. Contohnya seperti novel-novel Putu Wijaya. Itu kan sebetulnya meskipun ceritanya berbeda-beda, tetapi Putu Wijaya itu memiliki ideologi sendiri ketika dia mengemas cerita itu, baik ke dalam novel-novelnya maupun beberapa naskah drama yang ditulis beliau oleh langsung. Kemudian, mengapa ada formasi ideologi dalam karya sastra? Itu agar apa yang ingin disampaikan oleh hegemoni itu sendiri itu bisa dirasakan dan diterapkan oleh masyarakat yang membaca karya sastra tersebut, sehingga itulah cara hegemoni itu disebarkan. Ideologi itu disebarkan melalui hegemoni yang ada di dalam karya sastra itu sendiri. Contoh ya, ini ada contohnya, tapi sebelum itu penyebaran hegemoni ini tidak hanya ada di dalam karya sastra ya. Hegemoni itu ada penyebarannya itu juga bisa melalui bahasa ya. Contoh misalnya ketika Anda pergi merantau mungkin ke Jakarta, Anda sampai di sana seperti lupa dengan bahasa daerah sendiri, ikut-ikutan menggunakan bahasa daerah yang ada di Jakarta, seolah-olah Anda orang sana. Itu sebetulnya bentuk contoh hegemoni melalui bahasa ya. Dan itu sampai terbawa ke kembali ke daerah semula gitu ya. Kemudian kepercayaan ya, tahayul-tahayul, opini-opini, lembaga-lembaga sosial dan berbagai lembaga penelitian. Kalau di dalam karya sastra, contohnya ya ini ketika menganalisis novel Geni Jora karya Abidah El Haliki. Nah, ditemukan di sini ada
hegemoni yang menyampaikan pesan adanya ideologi familiasme. Ideologi familiasme itu adalah sebuah ideologi yang menempatkan posisi laki-laki itu sebagai golongan pertama dari kelas dari perempuan. Jadi istilahnya untuk laki-laki itu the first class dan perempuan itu sebagai the second class gitu. Jadi di cerita itu dipaparkan bagaimana bahwa budaya yang ada di suatu daerah, dalam hal ini di dalam novel Geni Jora, yakni bahwa menempatkan laki-laki itu kelas golongan yang pertama dan yang kedua adalah perempuan. Mengapa bisa seperti itu? Karena terlihat ya bahwa di dalam topik ceritanya itu bagaimana perjuangan tokoh utama dalam memerangi ketidakadilan gender sehingga dapat menumbangkan mitos familiasme dan patriarki. Jadi tokoh perempuan yang ada di dalam novelnya Abidah El Haliki ini memberontak gitu ya. Dia memberontak, dia menumbangkan, dia membuktikan bahwa ketidakadilan ini harus diberantas gitu ya. Bahwa perempuan juga bisa memiliki peran di masyarakat. Seperti itu. Jadi di situ ada hegemoni yang berbentuk ideologi feminis. Nah, itu penjelasan tentang teori hegemoni Gramsci. Nanti jika ada hal yang ditanyakan, Anda bisa tanyakan langsung di grup WA ya. Nah, untuk tugas UAS yakni bisa Anda lihat di slide itu, menganalisis novel dengan teori-teori yang ada di dalam sosiologi sastra. Pertama, slide selanjutnya ya, yakni menganalisis novel dengan teori Marxis. Sistematika makalahnya sudah Anda bisa lihat sendiri di situ ya. Pertama, sajikan sinopsisnya. Sinopsis yang dibuat dengan kalimat sendiri, bukan yang diambil dari buku atau novel itu, atau mengambil dari sinopsis orang lain. Kemudian yang kedua, pembagian kelas-kelas sosial dalam novel. Jadi Anda langsung identifikasi di sana mana yang termasuk dalam kelas sosial bangsawan misalnya, atau proletar atau rakyat jelata, atau dari segi pendapatan mana kaum borjuis gitu ya, mana yang kaum fakir gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah menjelaskan atau mengidentifikasi di dalam pembagian kelas-kelas sosial ini, sertakan kutipannya, kemudian jelaskan. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk konfliknya antar kelas-kelas sosial itu Anda jelaskan. Sudah, sampai di sana saja ya makalahnya. Menggunakan menyertakan daftar pustaka juga sangat bagus. Kemudian yang kedua, menggunakan teori strukturalisme genetik. Itu sistematikanya, pertama ada sinopsis novel, kemudian yang kedua fakta kemanusiaan ya, subjek kolektif, mana yang kutipan yang termasuk fakta kemanusiaan Anda tulis, kemudian jelaskan. Kemudian subjek kolektif, mana yang termasuk kutipan dalam subjek kolektif, di bawahnya Anda jelaskan. Kemudian di sini ada yang kurang ya, selain yang dua ini, yaitu pandangan dunia pengarang. Pandangan dunia pengarang di mana bisa dilihat dalam kutipan novel, Anda tulis, jelaskan di bawahnya. Tuh ya. Kemudian yang ketiga terakhir yakni teori hegemoni Gramsci. Sistematikanya sama, pertama sinopsis, kedua permasalahan sosialnya apa secara umum yang terjadi di antar tokoh, kemudian yang ketiga bentuk hegemoni yang terdapat dalam novel. Seperti apa bentuk hegemoninya? Apakah menanamkan suatu ideologi tertentu atau suatu pola pikir tertentu? Nah, itu Anda sertakan kutipan, kemudian jelaskan. Jadi itu ya penjelasan dari saya untuk materi hari ini, yakni mengenai teori hegemoni Gramsci sekaligus tugas UAS. Nah, untuk tugas presentasi kelompok
saya memberikan tugas Anda untuk menganalisis cerpen. Cerpennya akan saya bagikan ya, nanti akan saya melihat daftar hadir ada berapa orang, kemudian saya bagi kelompoknya, atau nanti Anda bisa pilih sendiri kelompoknya, saya hanya tentukan jumlahnya ya. Terima kasih. Itu saja untuk presentasi kelompok, bisa dikirim videonya mulai pekan depan. Dan untuk tugas UAS itu masih lama dikumpulkan ya, karena sebetulnya masih lama juga jadwal UAS, hanya mungkin yang lain-lainnya akan lebih dulu. Itu saja. Terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.